Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sampurasun. Rampe. Kembali lagi di podcast Juara Jabar Prof bersuara ex-DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat di beranda DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat. Oke, ini adalah program yang hiatusnya lumayan lama, tapi kita balik lagi sekarang dan ya sekarang kita bakalan kenalan lagi nih. Kira-kira ada formasi terbarukah gitu ya daripada tahun-tahun yang lalu gitu. Kalau tahun lalu masih inget Yudi dulu pakai masker semuanya, nggak kelihatan orang-orangnya seperti apa. Nah sekarang kita akan lihat bersama-sama formasinya dari DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat yang langsung saja di-lead oleh Dr. Siska Gervianti. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, selalu ya pink meriah. Pink meriah. Ya. Amazing, festive banget. Oke, Dok Sis, ini luar biasa banget. Kalau dulu masih statusnya PLT, Ya, betul. sekarang sudah definitif. Nah, Siap. kita pengen tahu dong formasi Avengers-nya gitu ya. Siapa aja sih sekarang boleh dikenalin mungkin, silakan. Ya, atur nuhun. Atur nuhun pisan Kang Yudi dan semua teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Siska Gervianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Nah, di sebelah saya yang cantik ini adalah Eva Vandor, Beliau sebagai Sekretaris DP 3 AKB. Iya, di sebelahnya adalah saya Rumondang Rumah PA Kabit Pemenuhan Hak Anak. Iya, jadi yang ngurusin anak adalah Kakak Mondang ya. Sebelahnya adalah Perkenalkan, saya Iin, saya Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga. ya, lanjut yang cantik sebelahnya lagi. Perkenalkan, saya Ibu Ari Antari Ratna Dewi, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Iya, dan yang paling ganteng karena memang hanya sendirian. Ya, perkenalkan, saya Anjarius Dinar sebagai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, Oke. sebetulnya minus satu orang nih, gitu ya, minus Oke. satu orang, Ibu Emma Cahayaningsih, beliau karena sedang ada tugas gitu ya, menjadi narasumber di satu tempat. Oh, oke, baik. Jadi total 7 ya, ini Avengers-nya Iya, ya semuanya Avengers-nya. ya. Ayo kita. Oke, ini nggak tahu kenapa ya, kalau vibes-nya ke DP 3 AKB tuh harus riang gembira, Iya, betul. sukacita Iya gitu ya. dong. Ketika datang ke sini juga, wih langsung gitu. Yang kayaknya kalau misalnya wargi Jabar ke sini baraud, otomatis ke sini langsung tersenyum Iya semuanya. dong, harus dong. Oke, kayak gitu ya. Iya. Oke, Dok Sis, ini kita pengen tahu dan kita pengen kenalan lagi nih sama DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 ini. Mungkin ada juga dari wargi Jabar yang belum tahu tugasnya DP 3 AKB itu apa sih gitu ya. DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat tuh singkatannya apa? Kalau tadi udah disebutin kan ya. benar, Nah, benar. kita pengen tahu tupoksinya nih. Ya, Apa? Boleh dijelaskan mungkin? boleh banget ya. Jadi DP 3 AKB adalah tadi ya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Ya. Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Ya. Kami mengampu ada 2 urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu PPPA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Satu lagi adalah Dalduk dan KB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah di bawah 2 urusan wajib non pelayanan dasar ini ada 6 sub urusan dan juga 3 sub urusan Dalduk KB. Yang 6 tadi peningkatan kualitas hidup perempuan, lalu perlindungan perempuan, lalu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, lalu ada juga untuk data gender gitu kan. Dan untuk yang Dalduk KB yaitu pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi termasuk tadi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi suburusannya ya tadi untuk ngurusin perempuan, anak dan juga ketahanan keluarga. Sebetulnya seperti itu. Oke. Gitu. Lumayan luar biasa ya Lumayan tugasnya luar ya. biasa. Oke, ini berbicara tentang anak, wanita dan keluarga juga. Betul Luar biasa. sekali. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Oke. Dan kalau kita lihat komposisi penduduk Jawa Barat itu kan ada hampir 50 juta ya, di mana 25 juta sekian adalah laki-laki, 24 juta sekian adalah perempuan, dan 14 jutaan itu adalah anak-anak. Jadi, nah 2/3 penduduk Jawa Barat, nah dikoordinasikanlah oleh DP 3 AKB
Jawa Barat. Luar Seperti biasa. itu. Ini tugas yang begitu berat ya. Betul sekali. Brad Pitt ya, walaupun kerjaan berat tapi badan harus tetap fit. Yeah. Oke. Kita memang langsung nyambung ya. Brad Pitt. Brad Pitt. Oke. Nah, ini dia. Terus ini ngobrolin tentang tadi penduduk Jawa Barat juga, terus ada yang laki-laki dan wanita. Nah, bagaimana sih Bu Doksis dan ibu-ibu bapak yang lain juga ngobrolin tentang kesetaraan gender nih? Gimana DP3AKB ini berkontribusi untuk meningkatkan kesetaraan gender di wilayah Jawa Barat? Oke. Omong-omong tentang kesetaraan gender, maka akan saya lemparkan kepada Ibu Ari sebagai Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Nah, silakan. Oke, Bu Ari boleh dijelaskan. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tadi yang disampaikan untuk bagaimana untuk meningkatkan kesetaraan gender di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya kita sudah upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Yang pertama, melalui pembelajaran sekolah perempuan capai impian dan cita-cita, di mana salah satu materinya disampaikan ada materi kesetaraan gender. Dan juga yang kedua, kita melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif yang berkolaborasi dengan KPP Provinsi Jawa Barat. Dan juga yang salah satunya kita ada lagi kegiatan yaitu bekerjasama dengan KPPI, yaitu peningkatan kapasitas perempuan. Kenapa ini penting? Karena target untuk partisipasi perempuan di lembaga legislatif itu harus mencapai kuota 30%, sehingga upaya-upaya yang dilakukan kita udah lakukan. Dan untuk tahun ini kita akan melakukan sekolah politik perempuan. Oke, sekolah politik. Selain ada sekoci tadi, sekolah perempuan, capai impian dan cita-cita. Ada juga sekolah politik perempuan. Oh wow, dan luar biasa. Tahun ini sampai dengan tahun lalu itu kan ada sekitar 2000-an ya alumni dari sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Yeah. Nah, di tahun ini saja nanti di bulan Desember kita akan mewisuda sebanyak mungkin 53 ribuan lah ya. 53 ribu. Wow. Jadi nanti total mungkin ada sekitar. Ini kira-kira venue-nya di mana ya 53 ribu ya? Kita bisa followers ya banyak. Jadi sampai tahun ini nanti mungkin ada sekitar 140 ribuan. Dan ditambah nanti kita akan ada sekolah politik perempuan. Jadi untuk para perempuan hebat di Jawa Barat yang memang berminat untuk masuk ke dalam dunia politik, hayu bergabung di sekolah politik perempuan. Sudah ada fasilitasnya, tinggal digunakan saja. Ya. Oke, ini dirilis kapan rencananya sekolah politik ini? Di launching sebetulnya sudah di 30 Agustus, 30 Agustus 2023. Namun kita akan memulai pembelajarannya nanti mungkin minggu ketiga November gitu ya. Karena kita menunggu DCT atau daftar calon tetap dari partai-partai yang mengusung perempuan se-Jawa Barat. Oke, gitu. jadi nanti yang dari yang daftar itu dikumpulkan, lalu ada diberikan insight tentunya di sekolah politik ini, seperti itu. Iya, betul. Bu Ari, tambahan mungkin untuk sekolah politik? Ya, untuk pesertanya mungkin nanti untuk 18 partai ya. Jadi pesertanya 180 rencana akan hybrid untuk sekolah politik perempuan di Jawa Barat yang tadi disampaikan. Rencananya mungkin insya Allah di minggu ketiga bulan November. Oke, kita nggak sabar untuk lihat itu nanti seperti apa sekolah politik ini ya. Oke, next mungkin yang kita pengen tahu ini apa saja sih program-program atau inisiatif yang dikerjakan atau yang sedang dikerjakan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat mungkin. Ya, jadi memang ada beberapa hal ya yang inisiatif-inisiatif yang baru gitu ya, dan juga repackaging dari yang lama. Yang pertama adalah Beranda nih yang sekarang kita lagi acara hari ini adalah ngobrol bersama perempuan dan anak Jabar Juara, nanti dijelaskan oleh Bu Sekdis. Lalu tadi ada Kabupaten Kota Layak Anak, lalu ada Jabar Cekas, ada Stopan Jabar, ada Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, dan juga Sekolah Politik, dan juga ada UPTD PPA Jawa Barat dan Hotline Sapa 129. Silakan Bu Sekdis. Ya,
Kang Yudi tadi beranda ya. Ya. Beranda itu adalah ngobrol bareng perempuan dan anak. Nah, ini memang salah satu upaya kita bagaimana mensosialisasikan beberapa program, kebijakan gitu ya tentang perempuan dan anak. Kita tahu tadi Bu Kadis sudah menyampaikan bahwa jumlah perempuan Jawa Barat itu sudah hampir sama dengan jumlah laki-laki gitu ya. Tapi dari beberapa parameter indikator untuk pembangunan, perempuan itu masih jauh tertinggal. Sehingga beranda ini menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan lah untuk anak-anak, untuk perempuan kita. Berarti nanti sifatnya beranda ini akan mengundang perempuan-perempuan atau anak-anak yang Ya, inspiratif betul, gitu ya, betul yang sekali salah dibagikan satunya. gitu ya, Ya. untuk wargi Jabar untuk bisa diambil inspirasinya Ya, gitu ya. betul sekali. Oh, luar biasa. Tapi nih. nanti dari kaum laki-laki juga, terutama juga yang ya? mendukung ya, mendukung kita Oke. itu akan kita juga undang. Oke, luar biasa. Itu beranda ya. Terus Ya. apalagi nih program-programnya? Oke, Kang Yudi. Siap. Bu Mondang. Nah, Oke. mungkin kalau kita bicara KLA ya Bu Kadis dan Bapak Ibu semua, ini apa ya KLA gitu ya? KLA, iya apa sih KLA? Apa KLA, apa profila gitu ya? Karena memang banyak singkatan di sini. Oke, Jadi, KLA kereta lanjutan asik gitu ya, kan lagi bus kayak gini kan ya. Oke. Padahal KLA itu adalah Kabupaten Kota Layak Anak. Oh, Nah, oke. yang kalau ke profilannya jadi Provinsi Layak Anak. Sebenarnya bahasa sederhananya untuk kita mudah memahami, ini adalah rapot dari seluruh stakeholder, bukan hanya pemerintah saja. Jadi semua stakeholder pentahelix, bagaimana untuk memenuhi hak anak. Ada 31 hak anak, banyak sekali. Tapi kalau hak yang besar, pendidikan, kesehatan, bermain, identitas, gitu ya, kesempatan untuk beribadah, itu, dan juga tidak boleh ada kekerasan gitu. Jadi anak harus dilindungi. Jadi kalau pakar-pakar anak itu mengatakan bahwa anak itu tidak pernah salah. Jadi kewajiban anak itu hanya lupa gitu ya. Yang salah itu adalah orang dewasa gitu ya. Kewajiban orang tua untuk mengingatkan gitu ya. Jadi ini rapotnya pemerintah dan tadi pentahelix, bagaimana penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di kabupaten kota masing-masing, juga di provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di dalam mengadvokasi, membina dan mendampingi kabupaten kota. Begitu kira-kira kan Yus. Jadi secara tidak langsung seperti ini, kalau misalnya provinsinya layak anak, berarti otomatis kota kabupatennya juga sudah layak Harus anak. layak anak. Kalau Ya, betul. misalkan kota kabupaten ada yang tidak Layak anak. masuk ke Layak kategori anak. layak anak, Maka mungkin provinsi provinsinya nggak juga. bisa. Tidak Oh bisa. oke, berarti ini harus ada kolaborasi tadi ya, Kolaborasi. luar biasa loh. Oke, dari mulai tingkat provinsi ke kota kabupaten. Kota. Indikatornya apa saja Bu Romandang kalau boleh tahu nih? Kabupaten Kota Layak ini dibagi 5 klaster dan indikatornya ada 24 klaster. Jadi memang kalau dikatakan sangat rumit, ya, tapi dengan kolaborasi tadi, dengan sinergitas, program kegiatan seluruh perangkat daerah, juga tadi akademisi, ada LM, ada media juga, media ramah anak nih teman-teman media, media ramah anak juga. Tidak ada yang mustahil sebenarnya. Tadi ada 5 klaster memang, ada mulai dari klaster hak sipil dan kebebasan, ada klaster pengasuhan, ada klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar, ada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, dan ada klaster perlindungan khusus anak. Nah, 12 indikator panjang nanti Kang Yudi kita. Oke. Nanti mungkin sesi tersendiri Sesi ya. tersendiri, betul. Oke, satu lagi deh. Dari 27 kota kabupaten semuanya apakah sudah layak anak atau belum? Nah, ini belum semua layak Belum anak. semuanya. Masih perlu PR kita masih 4 Iya, ya. oke, Ada oke. ada Masih ada 4 kabupaten kota yang belum layak anak. Di antaranya itu adalah Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, KBB, dan Kabupaten Indramayu. Oh oke, sip. Nanti kita bahas, ini menarik nih ngobrol tentang kota kabupaten layak anak. Nanti mungkin kita berikan episode tersendiri untuk KLA ini ya. Luar Setuju, biasa. setuju banget, Setuju ya, setuju setuju ya. banget. Mungkin nanti dihadirkan juga mungkin stakeholder yang terkait mungkin ya. Siap. Oke, sip. Terima kasih Bu Mondang. Selanjutnya Bu In. Hai, siap. Kira-kira ada program apa nih di bidangnya Bu In? Mungkin Kang Yudi Rapen sudah mendengar sebelumnya, Stopan Jabar. Stopan Jabar. Stopan Jabar. Stop. Masih ingat nggak? Stop kekerasan.
Stop perkawinan anak. di Jawa Barat. Terlalu banyak singkatannya dalam hidup kita. Iya. Oke, jadi di kita ada yang namanya program Stopan Jabar, tadi Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat. Ini adalah sebuah program yang melibatkan multisektor untuk pencegahan perkawinan anak. Jadi kita melibatkan unsur pentahelik di sini. Jadi ya karena perkawinan anak ini sangat krusial gitu ya dampaknya terhadap anak-anak, sehingga kita pemerintah tidak bisa melakukan mengendalikan ini sendiri, tapi kita memang membutuhkan kolaborasi dengan berbagai sektor gitu. Jadi saat ini kita sudah berkomitmen dengan multisektor, dan dalam jangka waktu dekat ini kita juga akan melakukan implementasi pilot project di Kabupaten Tasikmalaya untuk program Stopan Jabar ini, Kang Yudi. Nanti kayaknya harus satu sesi juga ini. Oh iya, siap. Oke, boleh di list. Langsung jemput bola ini ya. Mas. Iya. Satu KLA, dua Stopan Satu KLA. Jabar. Oke, tenang, kita masih punya satu season. Satu season 12 episode lah. Kayak Korea ya. Oke. Jangan diburu dulu kan sekarang. Oh, iya. Jangan diburu dulu kan sekarang. Sekarang mah teasernya aja dulu Teasernya ya. dulu. Oke, Oke. teasernya dulu. Oke, nuhun Bu In. Selanjutnya Bu Ari. Oke, program unggulannya apa nih di Bu Ari nih? Baik, mungkin terdahulu sudah disampaikan bahwa program unggulan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan adalah program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, Sekopersinta. Ya, ini programnya adalah untuk wadah perempuan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini di-launching pada tanggal 18 Desember tahun 2018. Ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan hampir 4 tahun di ini. Targetnya juga sudah untuk peserta alumni Sekopersinta di tahun 2022 udah mencapai sekitar 69 ribuan. Dan untuk di kelas dasar, di kelas vokasional 1.400. Untuk di vokasional kita juga tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak lepas untuk kolaborasi pentahelik. Salah satunya juga di tahun 2023 ini kita kolaborasi dengan Mogep dan SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, juga dengan FPLKP, dengan Tokopedia dan Unicom. Mantap. Oke, luar biasa. Oke, ada nggak sih lulusan dari Sekopersinta yang berprestasi gitu, atau mungkin viral gitu Bu selama ini dengan prestasinya setelah ikutan Sekopersinta gitu? Ada Kalau viral belum ya. Kalau viral belum sih Pak, Kang Yudi. Mungkin kalau yang berprestasi itu banyak ya. Salah satunya kita punya Warung Cetar. Nah itu juga kan alumni Sekopersinta, alumni dari Tolong pelatihan diviralkan dong ya. vokasional. Implikasinya itu ya berarti ya. Iya, Setelah implikasi ikutan dari- Sekopersinta udah bisa berusaha sendiri, jadilah difasilitasi juga sama DP3 Iya, AB betul. Warung Warung Cetar. Oh, oke. Warung Masih itu cewek, teh? strong dan ceria masih. Masih, oh, oke. Kita harus kesini nanti nih kayaknya nih. Harus Iya. cobain nih. Hari Warung Jumat Cetar. ya. Hari Jumat, oke. 2 minggu sekali hari Jumat. Satu lagi yang sekolah politik Bu Ari. Oh ya, yang tadi sekolah politik perempuan nanti udah di launching tanggal 30 Agustus 2023. Nanti juga kita akan tidak bekerja sendiri, berkolaborasi dengan KPP Provinsi Jawa Barat, Bakesbang, Unicom, AIWU, dan juga KPPI, dan juga dengan JDU. Mungkin itu akan kita nanti jadikan untuk narasumber di sekolah politik perempuan rencananya seperti itu Kang Yudi. Mantap, luar biasa. Aku baru tahu sekarang bahwa Bu Ari ini tidak hanya kepala bidang tapi juga kepala sekolah. Sekolah sekoci, sekolah politik, coba ya ampun. Ngeri kali ya. Dia tanda tangan ijazah. Kepala sekolah ya. Oke, sip. Selanjutnya mungkin Pak Anjar. Nah, ini dia Pak Anjar nih. Kemarin baru launching satu Sapa 129. Nah, Sapa 129. Mangga silakan programnya dulu apa aja? Pak Anjar. Berbicara terkait dengan kekerasan ya, tentunya ada dua upaya di pencegahan dan juga penanganan. Nah, dalam upaya pencegahan, salah satunya ada program kami namanya Jabar Cekas. Jabar Cekas. Yaitu Jabar Berani Cegah Tindakan Kekerasan. Ini untuk mengikat atau menguatkan komitmen semua kepala daerah di kabupaten kota agar memprioritaskan upaya-upaya pencegahan kekerasan.
Selain itu juga untuk kita melibatkan masyarakat, sebuah gerakan kampanye bagaimana ketika masyarakat itu menjadi korban atau mungkin mengetahui terjadinya kekerasan itu harus seperti apa. Nah, dibentuklah satgas Paredi Cekas sampai ke tingkat desa kelurahan. Nah, jadi selain satgasnya ada, masyarakat pun bisa mengetahui harus seperti apa. Nah, itu program Jabar Cekas. Nah, untuk penanganannya DP3AKB Provinsi Jawa Barat itu mempunyai unit layanan ya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi UPTD PPA ini mungkin salah satunya tadi ya disinggung mengenai SAPA 129. SAPA itu sahabat perempuan dan anak. 129 itu nomor teleponnya. Jadi dari HP atau nomor telepon di kantor, di rumah. 129 itu langsung terhubung ke operator yang akan menjawab, merespon pengaduan kekerasan 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi kita sudah mempunyai operatornya untuk merespon dan nanti akan direspon sesuai dengan kewenangannya. Apakah itu di rujukan akhir di kementerian, rujukan lanjutan di provinsi, ataupun di kabupaten kota yang sudah membentuk UPTD PPA. Seperti itu. Oke, Pak Ajar kantornya nggak di sini berarti ya? Iya, ada kantornya khusus untuk misalnya mau melakukan pengaduan secara langsung. Kan kalau tadi itu tidak langsung ya, telepon. Tapi kalau misalnya mau datang langsung itu bisa. Masih di Kota Bandung di Jalan LRM Marta Dinata nomor 2, Kota Bandung. Atau Jalan Riau ya. Jalan Riau, oke. Paling ujung ya. Belokan. Oke, itu dia. Sip. Ini Sapa 29 ini program-programnya luar biasa. 129. Sapa 129 seperti Jadi itu. kalau ya. dari handphone itu pencet 129 itu langsung nge-link. Itu langsung terkoneksi. Betul, Ya. terkoneksi. Oke, luar biasa. Itu ada operatornya juga. Jadi mangga silakan untuk wargi Jabar ya. Tidak hanya sebagai korban atau victim tapi juga yang mengetahui mungkin ya, gitu ya. Mengetahui ini ini ada indikasi kekerasan ya, langsung telepon 129. Wah, baru saja di launching kemarin. Betul. Atau bisa langsung ke UPTD PPA-nya, hotline-nya 085 2-nya 4 kali 06777. Come to mama and come to papa. Jadi pokoknya kami menerima segala curhatan ya. Oke. Dan katanya juga di sana juga ada psikolognya kalau butuh bantuan psikolog ya. Iya betul. Jadi kami di UPTD PPA ini tentu saja ada konselor untuk pendamping korban. Untuk dia, jadi satu korban itu satu konselor untuk bisa nanti berkonsultasi, memantau juga mendampingi korban. Nah untuk kebutuhan pemulihan psikologis itu kami juga ada layanan pemulihan psikologis oleh psikolog klinis yang tersedia tenaganya di kami. Oke. Nah apakah ini berbayar Pak Ajar? Gratis. Jadi semua layanan kami itu gratis. Iya. Mungkin juga gratis, menginformasikan kami itu punya layanan penampungan sementara atau rumah aman. Ketika korban itu dalam kondisi terancam atau mendapatkan intimidasi misalnya dari terduga pelaku, itu bisa mendapatkan layanan rumah aman di kami. Itu pun gratis. Misalnya dia kadang-kadang pergi itu kan tidak membawa baju tas gitu ya, baju ganti itu. Kami bisa penuhi kebutuhan pakaiannya, makanannya, itu semua gratis kita sediakan dari pemerintah tentunya. Ya, mungkin ada yang nggak prepare gitu untuk pergi dari rumah gitu, bisa langsung gitu ke rumah aman itu. Betul. Oke, ini gratis semuanya, tis. Gratis, iya, tanpa biaya. Mantap. Oke, nah ini juga insight juga buat wargi Jabar nih, ternyata ada layanan psikologis. Kalau nggak salah nih teman-teman yang generasi sekarang ini biasanya kan overthinking gitu ya. Terus juga kadang aku harus nemuin psikolog nih gitu ya. Bisa nggak kalau kayak gitu? Ya sebetulnya untuk klien psikolog itu kan bukan hanya di UPTD PPA. Kalau UPTD PPA itu sudah menjadi korban ya, sudah terjadi kekerasannya. Tapi misalnya sudah jadi korban, kami gitu pun ada juga menerima misalnya ada remaja-remaja datang dia punya permasalahan ya, kalaupun misalnya ini bisa kita ketemukan dengan psikolognya, karena biasanya remaja yang mempunyai permasalahan itu biasanya ada indikasi ada lingkungan atau keluarga yang tidak harmonis atau ada faktor lain di belakang yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Itu yang mungkin harus kita telusuri. Oke. Ataupun kalau bukan psikolog di UPTD PPA, ada juga di Puspaga sebetulnya ya untuk konseling terkait dengan keluarga. Puspaga ini adalah Pusat Pembelajaran Keluarga. Yang itu ada di bawah Bu Iin. Bu Iin, oke. Pokoknya cerita dong sedikit dong Puspaga dong. Baik. Ada lagunya kan?
Lagunya apa ya? Jadi Kang Yudi, Puspaga itu Pusat Pembelajaran Keluarga. Ya. Di kita namanya Puspaga Balarea. Nah, Ini kemudian maksudnya tuh yang belum berkeluarga, saya pengen belajar untuk jadi keluarga, belajar dulu gitu atau gimana? bisa juga. Pokoknya itu adalah one stop service untuk keluarga. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga bisa ke Puspaga. Misalnya tadi Puspaga ini bisa memberikan pembinaan ataupun konsultasi berkaitan dengan positive parenting, kemudian persiapan bagaimana menjadi orang tua yang baik, kemudian juga untuk remaja juga sama. Untuk remaja tadi yang ditanyakan ya, yang terakhir yang ditanyakan ke Pak Anjar, itu juga bisa di kita, karena di kita juga punya konselor yang memang memberikan konsultasi tadi pencegahan untuk pencegahan. Kalau penanganan kan di Pak Anjar ya, di Puspaga itu untuk pencegahan. Jadi biasanya pencegahannya di Bu Iin. ya di Puspaga, kemudian penanganannya di UPTD. Oke. Ini satu lagi mungkin pertanyaan buat Bu Iin. Kalau misalnya ada yang belum berkeluarga nih sampai dengan let's say umur 35 tahun gitu, terus ingin berkeluarga, bisa ke Puspaga nyari? Itu bukan kepada kami itu. Punten saya tuh pengen berkeluarga tapi belum dapat pasangannya, bisa nggak gitu? Nanti saya coba carikan ya. Jadi yang pasti jadi bukan agensi dari jodoh, Puspaga. cara jadi Nata ya. Kayaknya eta mah nanti ya kita mau kolaborasi sama Basnas tuh ya. Jadi kamu bikin kayak Tinder syariah gitu loh. Ya, boleh juga itu. Boleh juga sebagai ide baru ya. Ide baru. 2024 lah nanti. Oke, ya. siap. Oke, kita ngobrolin tentang program-program inisiatif dari DP3AKB. Ada lagi mungkin Dok Sis? Nah ini justru satu lagi nih nanti dijelaskan sama Bu Sekdis. Ya. Ini ruangan kita. Namanya adalah Klik Ramah. Ini Klik Ramah. Kantor pelayanan publik yang ramah perempuan dan Layak layak anak. Mangga, Oke. Bu Sekdis. Ya, terima kasih Bu Kadis. Ini Kang, tadi kita bicara anak dan perempuan gitu ya. Kemudian program banyak sekali tuh dari teman-teman tadi disampaikan. Bahwa kita sadari juga beban tanggung jawab kita tuh besar gitu ya. Karena objeknya perempuan dan anak. Nah urusannya kan jadi kemana-mana, nembak kemana-mana gitu ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sarana prasarana kita untuk ramah perempuan dan anaknya. Harapannya bahwa ini juga bisa diadop gitu ya. Untuk tidak hanya pemerintah sebetulnya, untuk swasta dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa bekerja sendiri, apalagi DP3AKB ya Bu, wah luar biasa lah. Pemerintah tidak bisa sendiri juga gitu ya. Tadi kalau programnya misalnya Kabupaten Kota Layak Anak, ini hampir semua OPD itu juga terkait. Bagaimana mau membuat suatu sekolah yang ramah anak. Kemudian juga dinas kesehatan bagaimana punya puskesmas yang ramah anak dan sebagainya. Jadi urusannya banyak, tidak hanya. Kemudian juga kita terkait juga dengan university. Tadi Bu Ari sampaikan Skoper Cinta, ya Sekoci ini butuh kerjasama dengan banyak universitas untuk pemberdayaannya. Kemudian juga dengan bisnis ya Bu ya, dengan kita banyak sekali kerjasama membantu kita bagaimana upaya-upaya pemberdayaan perempuan, pendidikan yang kita lakukan. Kita kan butuh akses, butuh biaya, dan itu dengan bisnis. Dan yang terutama juga media itu it's very important. Media itu sangat penting ya Bu ya, untuk mencerdaskan perempuan dan anak gitu. Nah jadi ini juga bisa dipakai untuk perempuan dan anak di Jawa Barat. Misalnya ini berarti untuk publik. Iya betul. Kan? Ini di sini seperti ini nih, Fatjabar. Ini Forum Anak Daerah Jawa Barat. Di sana ruangan Bunda Fatjabar, ada ruang podcast juga. Sebelah sana ada co-working space, lalu ada ruangan Puspaga dan juga PWRI. Tuh. Jadi kita tuh dari segala usia bisa di sini ya. Bisa di sini. Oke. Kalau misalnya mau pakai saya pengen datang ke sini atau saya mau bikin rapat-rapat kecil misalnya gitu di sini, let's say gitu. Ini harus janjian atau seperti apakah? Ya, paling nanti mau mengajukan dulu ya, karena memang takutnya bentrok aja sih. Seperti acara kayak tadi kan, Kang Yudi juga lihat ya, tiba-tiba ada tamu Bu, dari Koalisi Perempuan gitu. Jadi
kadang semua ruang juga dipakai gitu ya. Di sini rapat betul, apa, di situ rapat apa, kemudian di sini ada konsultasi dan sebagainya. Dan ini juga menjadi percontohan mungkin ya untuk Ya, swasta itu. lain Ya, gitu ya. betul. Itu yang utama ya Bu ya. Ya betul. Harapannya. Karena waktu itu kan ini juga sudah ditengok ya oleh Bu Menteri, Bu Bintang Bu Puspa Bintang, Yoga, ya. dan ini juga merupakan apa namanya showcase gitu ya, bagaimana kantor pelayanan yang ramah terhadap perempuan dan anak. Ya. Oke, tadi kan sempat disinggung tentang kolaborasi Pentahelix, ABCGM, akademisi, bisnis, C community, G government of course, dan tentunya juga media. Nah, seperti apa sih seperti apa sih kerjasama atau kolaborasi yang selama ini terjalin nih antara DP3AKP dengan para kolaborator ini? Iya, jadi tadi sudah disinggung ya sama Bu Sekdis. Misalnya untuk akademisi misalnya gitu ya. Lalu kita dalam berbagai program ini selalu mengajak gitu ya kaum akademisi sebagai think tank. Gitu ya. Misalnya untuk sekolah perempuan capai impian dan cita-cita kita ajak ada Unpad, ada Unikom, ada IYU gitu kan. Lalu misalnya berbagai naskah akademik juga kita pasti didukung oleh kaum akademisi. Lalu untuk Sopan Jabar juga kita kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Untuk sekolah percinta yang yang vokasional juga kita kerjasama dengan SMK dan lain sebagainya. Jadi akademisi ini sangat kita libatkan untuk berbagai kegiatan. Bisnis juga sama. Nah ini ruang Klik Ramah juga ini didukung oleh teman-teman dari bisnis, dan kita punya namanya APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Jadi kita himpunkan dan ini dalam naungannya Bu Mondang. Jadi para pengusaha ini memang harus jadi sahabat dari anak-anak di Jawa Barat. Untuk komunitas tentu banyak sekali komunitas yang ada di sini gitu ya. Termasuk tadi ada Puspaga Balarea, ada Motekar, ada Teladan KB. Dengan PKK, dengan DWP, dengan BKOW, pokoknya segala macam organisasi perempuan dan anak, come to mama gitu. Gitu. Government, nah ini kita ini kan baru sekarang sedang nguriling gitu ya, silaturahmi gitu ya. Iya betul, saya lihat itu di Instagram ya, tiap organisasi daerah didatengin gitu ya. Ini kayaknya seru banget, ini kayaknya misalkan kayaknya satu OPD satu program gitu atau gimana? Enggak, jadi gini, misalnya kita ke Diskominfo gitu ya. Karena prinsip kami gini, kami ini dinas yang tadi tugasnya banyak, tetapi secara SDM mungkin sedikit gitu ya. Jadi kami pasti perlu dukungan dari OPD lain gitu ya. Misalnya kayak Beranda ini juga kita disupport oleh jabar.pro.go.id yang Diskominfo misalnya. Lalu misalnya pas launching kemarin disupport juga oleh Diskominfo. Misalnya dengan Bapeda, tentu saja gitu ya. Ada APE, Anugerah Parahita Eka Praya, lalu misalnya Stopan Jabar mah udah ngajakin semua aja deh gitu ya. Ada Disdik, ada Dinsos, ada Dinkes, ada Biro Kesra gitu kan, ada Biro Pemotda, ada DPM Desa dan dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi sekarang kita lagi nguriling karena tadi tidak one OPD one program enggak. Justru biasanya misalnya kayak Indag nih, nanti kita minggu depan akan ke Indag misalnya. Beliau support Warung Cetar, Koper Cinta dan lain sebagainya. Berapa OPD lagi yang belum didatengin? Kelihatannya kita mah Satpol PP aja bakal didatengin. Karena mengamankan untuk perempuan dan anak. Seru ya. Ngelihat Instagramnya seru. Ini semuanya kompak pada datang gitu ya. Betul. Ya. Dan kita juga seneng ya karena ternyata tanggapan dari OPD-OPD yang kita datangi gitu ya, semuanya positif ya. Dan mungkin ini hal yang baik yang perlu kita lakukan bersama. Karena kadang-kadang kita ini suka lupa untuk minta tolong. Lupa untuk minta tolong kepada kakak-kakak seperguruan lainnya gitu ya. Dunia persilatan. Kalau kita nggak punya ini, kita nge-tag siapa nih misalnya gitu. Kita nggak punya ini, kita ke siapa nih. Nah, dengan kita berkolaborasi ternyata banyak keuntungan yang kita dapatkan. Tadi kan yang paling banyak rezekinya biasanya yang paling sering silaturahmi gitu kan. Jadi kita sedang berkeliling sekarang ke berbagai OPD untuk tadi beberapa hal terkait program juga terkait kerjasama. Kadang-kadang
mungkin programnya juga bisa baru muncul ya pada saat kita ngobrol, kita buat ini yuk, misalnya dan lain sebagainya. Itulah the power of silaturahmi ya. The power of gitu ya. Oke, berbicara tentang DP3AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini Dinas Pemberdayaan Perempuan yang disebut pertama kali. Iya. Nah, yang ditekankan dari DP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk pemberdayaan perempuan itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan mungkin? Iya. Maka Bu Sekdes? Ya, mungkin intinya untuk pemberdayaan perempuan itu kan gini ya, perempuan itu seringkali di dalam tanda petik gitu ya menjadi kelas 2 gitu ya. Kemudian kelompok kelas 2. Dan perempuan itu seringkali dia berpikir sendiri bahwa dia itu tidak punya kekuatan. Nah, pemberdayaan, gitu ya. Powerless. Pemberdayaan perempuan itu adalah utamanya membuat dia itu kuat gitu ya. Ketika dia memutuskan sesuatu, keputusannya itu adalah keputusan yang sangat berpengaruh terhadap dirinya, juga terhadap lingkungan. Yang terkecil adalah keluarga lah begitu ya. Nah, yang paling besar itu adalah nanti akhirnya negara. Karena perempuan itu kan ada 4 sifat perempuan ya Bu ya, yang tidak ada di laki-laki loh ya. Di Kang Yudi tuh nggak bisa. Apa aja coba? Menstruasi, hamil gitu ya, melahirkan, menyusui. Itu adalah 4 yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Nah, keputusan ini adalah keputusan penting ke depannya bagaimana suatu negara itu berkesinambungan gitu, sustain. Bayangkan kalau perempuan kemudian tidak memutuskan tidak punya anak gitu ya. Kemudian dia punya anak tapi dia tidak punya pengetahuan untuk mendidik anaknya yang baik. Nggak ada parenting skill-nya. Nah, tidak ada parenting skill-nya. Jadi yang paling utama itu adalah dia bisa berkuasa untuk dirinya gitu, memutuskan yang baik untuk dirinya. Itu yang mendasarnya. Ya, selain itu memang pemberdayaan perempuan ini lebih ke bagaimana upaya kita untuk meningkatkan atau membuat awareness tentang kesetaraan dan keadilan gender. Ya, mungkin Bu Ari bisa diteruskan urusan PKHP, PUG, pokoknya banyak bisa lah singkatan natanya ARG, PUG, PPRG, GAP, GBS. Yang tentunya banyak sekali Kang Yudi di urusan peningkatan kualitas hidup perempuan itu yang salah satunya tadi juga ke pemberdayaan perempuan, yaitu mungkin ditekankan bahwa kami di pemberdayaan perempuan itu kami terus berupaya untuk membuat para perempuan di Jawa Barat itu lebih dapat berdaya dan mandiri secara ekonomi. Misalkan contohnya ibu-ibu rumah tangga yang seperti itu, warung setar juga Kang Yudi itu kan warung setar itu anggotanya itu perempuan kepala keluarga gitu ya, bukan itu perempuan kepala keluarga itu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yang bercerai atau suaminya masih ada tapi tidak memberikan penghasilan kepada keluarga gitu. Jadi kita punya wadahnya itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadis, warung setar, yaitu salah satunya untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Provinsi Jawa Barat. Dan juga kita juga telah mempunyai regulasi terkait Perda ya Bu Kadis, Perda pemberdayaan pemberdayaan dan pelindungan perempuan, yaitu Perda nomor 2 tahun 2023. Mungkin itu. Oke, itu dia yang ditekankan tentang pemberdayaan perempuan di DP3AKB Provinsi Jawa Barat. Oke, mungkin pertanyaan masih banyak, ada sekitaran 150. Saya lihat juga begitu. Masing-masing. Mungkin kita sampai 2 hari 2 malam. Tapi abad daya yang durasi yang harus memisahkan kita. Nanti kita akan bahas satu-satu mungkin ya dengan episode-episode yang akan datang. Tentunya beranda episode 2 tentang KLA mungkin gitu ya. Nah, kita juga pengen tahu sebetulnya sedikit mungkin tentang stunting di Jawa Barat seperti apa sih? Ya, jadi stunting saat ini di Jawa Barat angka prevalensinya sudah di 20,2 gitu ya. Turun terus, alhamdulillah. Dari mulai 2018 itu kita di 32,5. Dan target kita di 2024 itu 14%. Ya, 14% ya. Tapi Jawa Barat kemarin kita memutuskan di angka 16 ya, Bu Mondang ya.
target bersamanya ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa 14% ya. Bisa. Dengan kolaborasi dan tentu saja inovasi dari TPPS bersama. Tim percepatan penurunan stunting. Nah, TPPS. kami ikut di dalamnya. Ya. Saya ada, Bu Sekdis ada, dan juga Bu Mondang sebagai memang pengampu urusan anak, gitu ya. Maka tambahan mungkin Bu Mondang untuk stunting? Benar, stunting memang menjadi PR kita ya, karena memang salah satu arahan dari Pak Presiden tadi sudah Bu Kadi sampaikan, memang kita sedang menuju ke 14%. Ya. Programnya sudah sangat banyak, pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai dari Odading, ada Coffee Morning, dan juga Bapak Asuh ya, Bapak Asuh stunting. Mulai dari bekerja sama dengan Kodam, juga ASN. Nah, jadi ini terakhirnya program-programnya semua ya. Iya. Ayo ting-ting rambutnya keriting gitu ya. Cegah stunting itu penting. Terima kasih Bu Mondang. Dan last but not least ini mungkin closing statement nih dari Bu Doksis, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk wargi Jawa Barat mengenai DP3 AKB Provinsi Jawa Barat ini? Mangga silakan. Ya, jadi wargi Jabar gitu ya, bahwa tugas-tugas DP3 AKB tadi sudah dikemukakan gitu ya, dan juga tentu kita saat ini ada beberapa isu yang sedang menyeruak gitu ya, terutama isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya isu bullying, lalu stunting, perkawinan anak gitu ya, lalu bagaimana juga kita ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan juga keluarga berencana gitu. Jangan lupa keluarga berencana, karena kalau keluarga tidak direncanakan dengan baik, maka nanti bisa terjadi ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Betul. Jadi banyak sekali yang kita pantau di sini, termasuk misalnya angka perkawinan anak, angka perceraian, KDRT, TPPO gitu ya, stunting dan lain sebagainya. Dan kita ingin juga wargi Jawa Barat pada saat ada pertanyaan mengenai urusan keperempuanan, anak dan keluarga berencana, ayo hubungi kami di DP3 AKB Provinsi Jawa Barat gitu ya. Bisa nge-tag ke IG-nya, atau misalnya kalau ada kasus kekerasan bisa lapor ke UPTD PPA dengan hotline-nya gitu ya. Pokoknya jangan ragu untuk juga mengunjungi kita di sini di Klik Ramah untuk berbagai kegiatan. Kalau misalnya wargi Jabar misalnya punya organisasi perempuan nih, punya misalnya komunitas anak-anak dan lain sebagainya, silakan. Kami sangat terbuka untuk membantu dan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian yang memang ingin ada kegiatan-kegiatan bersama dengan kita gitu ya. Itu mungkin ya, jangan ragu untuk menghubungi kita, dan juga nanti kita akan bertemu di episode-episode beranda selanjutnya membahas tadi ya hal-hal yang sudah disampaikan oleh baik Bu Sekdis, tadi Bu Eva, Bu Rumondang, Bu Iin, Bu Ari dan juga Pak Anjar. Dan kita akan dalami materinya nanti satu persatu. Betul. Seperti itu. Oke, siap wargi Jabar. Demikianlah bincang-bincang kita terjadi beranda DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Anjar, Bu Ari, Bu Iin, Bu Mondang, Bu Sekdis, Bu Eva, Bu Doksis, Bu Kadis. Luar biasa sekali tentunya. Ini menjadi satu jembatan untuk program-program lain di DP3 AKB untuk lebih mengenal program-program cetar membahana di DP3 AKB. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Yuk kita sayangi DP3 AKB dengan mengenal program-program unggulannya. Kalau gitu saya Yudi Reven dan tentunya juga dari DP3 AKB Provinsi Jawa Barat pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Yeay.